Berjumpa lagi yaitu dengan saya Bapak Misbah Hudar pada pagi yang begitu cerah ini. Mudah-mudahan dengan pagi yang cerah ini kita mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu yang bertema pelajaran kita hari ini tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen mempunyai bilangan pokok yang dalam halnya itu ada perpangkatan. Bilangan pokoknya dimisalkan dengan A dan N itu sebagai bilangan bulat yang dinyatakan dalam bentuk pangkat. Boleh dinyatakan dalam bentuk penulisan, yaitu yang pertama kita tulis dulu tema kita pada hari ini, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau biasanya disebut dengan eksponen atau eksponen. Nah, tadi sudah saya nyatakan bilangan eksponen itu yaitu merupakan bilangan yang berpangkat. A pangkat N sama dengan A dot A atau perkalian atau kali A kali dengan A dikali A. Ini bahwasanya A itu sebanyak N. A itu sebanyak N. A itu sebanyak N maknanya apa? Maknanya tiap-tiap bilangan pokok tertentu maka akan dikalikan sebanyak nilai pada pangkat tertentu. Nah, yang pertama kita perhatikan yaitu namanya sifat eksponen. Sifat eksponen atau yang berarti sifat perpangkatan. Nah, sifat perpangkatan itu yang pertama kita perhatikan A, ya, ada perpangkatan, ada perkalian eksponen. Perkalian eksponen. Bagaimana bentuknya perkalian eksponen? Bentuknya A pangkat N, ya, dot atau kali. Karena pengertian dot itu sama juga dengan perkalian atau bintang. Nah, A pangkat N, perkalian eksponen atau perkalian perpangkatan. Maka A pangkatnya dijumlahkan. A sebagai bilangan pokok, ya, N sebagai pangkat. Maka boleh kita lihat contoh. Satu, misalnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka sama dengan 2 pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 2 maka 2 pangkat 5. Ini hasilnya. Karena tiap-tiap perkalian eksponen pangkatnya ini harus dijumlahkan dengan ketentuan bilangan pokoknya sama. Siapa bilangan pokoknya? 2. Nah, di sini tadi ada tertinggal, ya. Ini ada catatannya dengan A yang tadi persamaannya A, yaitu dengan catatan A tidak sama dengan 0. Dalam artinya A itu kan bilangan real atau bilangan pokok yang tidak boleh dengan
sama, yang tidak boleh sama dengan 0. Artinya Pak A tidak sama dengan 0 ini, maka A-nya di sini tidak boleh dengan angka 0, harus dengan bilangan yang real. Nah, 2 pangkat 3 contohnya dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2, 3 ditambah 2 pangkatnya ini atau eksponennya ini 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya di sini ada 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 3 sama dengan, maka ambil bilangan pokoknya yang sama 3, maka 4 dijumlahkan dengan 3 sama dengan 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, ini bentuk perkalian eksponen atau bentuk perkalian perpangkatan. Selanjutnya kita perhatikan bentuk pembagian eksponen. Bentuk pembagian eksponen. B. Pembagian eksponen, ya. Pembagian eksponen, maka tiap-tiap bilangan pokoknya itu harus sama. Harus sama bagaimana? A pangkat N dimisalkan A dibagi A pangkat M, ya, sama dengan A pangkatnya dikurangkan dengan pangkat bilangan pokok yang sebagai penyebut. Jadi naik ke atas, maka N dikurang dengan M, pangkatnya berubah dalam bentuk negatif. Apa itu dalam bentuk negatif? Pangkat yang dipenyebut maka harus dinegatifkan. Dengan catatan, ya, A tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka kita perhatikan contoh. Contoh 1. Misalnya di sini ada 2 pangkat 5, ya, dibagi dengan 2 pangkat 3. Maka sama dengan 2, ambil pangkatnya atau letakkan pangkatnya seperti semula, lalu tanda kurang atau kurang dengan pangkatnya penyebut, yaitu di 3. Maka sama dengan 2, 5 kurang 3 yaitu 2. Seperti itu contohnya. Ya, contoh yang kedua. Lanjut contoh yang kedua, yaitu misalnya di sini 3 pangkat 7, ya, dibagikan dengan 3 pangkat 6 misalnya. Sama dengan ambil bilangan pokoknya 3, yaitu pangkat pada pembilangnya 7 dikurang dengan pangkat pada penyebutnya yaitu 6. Maka sama dengan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Inilah contoh yang nomor 2. Nah, selanjutnya yang C, yaitu perpangkatan eksponen, ya, perpangkatan eksponen. Bagaimana bentuknya perpangkatan eksponen itu? Kita perhatikan di sini dalam kurung ada A pangkat N, tutup kurung pangkat M. Dengan catatan, ya, maka A pangkatnya dikalikan N dikali dengan M, ya, dengan catatan A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0.
Contoh, di sini kita perhatikan nomor 1. Misal dalam kurung 2 pangkat 2 tutup kurung, di sini pangkat 3. Maka 2 pangkatnya dikalikan, bukan dijumlahkan, bukan dikurangkan. Maka 2 kali 3 yaitu 6. Nomor 2, contoh yang kedua, yaitu dalam kurung 3 pangkat 4 tutup kurung, di atasnya pangkat 2, maka 4 kali 2 yaitu 8. Oke, itu beberapa uraian tentang sifat eksponen, ya, sifat-sifat eksponen atau sifat perpangkatan. Yang pertama ada perkalian eksponen, yang kedua atau yang B ada pembagian eksponen, yang C ada perpangkatan eksponen. Ya, untuk selanjutnya, insya Allah besok akan dilanjutkan kembali, yaitu tentang perkalian atau perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan, dan perpangkatan bentuk pecahan. Insya Allah nanti akan kita bahas di hari selanjutnya. Cukup di sini penyampaian tentang bilangan berpangkat atau eksponen pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diuraikan pada hari ini bisa semuanya dan memahami. Apabila tidak memahami, silakan hubungi saya melalui WhatsApp atau langsung di Japri. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa semuanya dan lancar. Dan jangan lupa selalu pembelajaran hari ini, setiap pembelajaran hari ini diulang-ulang, dibaca dan dipelajari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.